Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mempelajari matematika. Baik, pagi hari ini yang kita pelajari adalah ini 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, dan desimal dan persen. Nah, untuk materi ketiga ini adalah konsep bilangan pecahan, membandingkan bilangan pecahan, mengurutkan bilangan pecahan. Gitu. Nah, langsung saja kita ke materi yang kita pelajari hari ini, yaitu bilangan pecahan. Yang pertama, konsep bilangan pecahan. Di sini ada persegi panjang, kita bagi menjadi 4. Yang kita arsir ini hanya 1, maka yang diarsir ini adalah 1/4 bagian. 4 ini dari mana? Nah, dari 4 yang kita bagi tadi. Nah, 1 mana? 1 hanya yang diarsir. Begitu. Nah, kalau yang ditanyakan ini yang tidak diarsir, berarti yang tidak diarsir ini ada 3. 1, 2, 3. Berarti berapakah bagian dari yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir adalah 3/4. Ya, 3/4. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada segi 6. Segi 6 ini kita bagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir ada 2. Berarti berapakah bagian yang diarsir? Nah, yang diarsir berarti adalah 2, karena yang diarsir ini 2 dari 6 bagian. Berarti 2/6. Itu seperti itu. Nah, kalau jika ia mempunyai 2 buah roti dan akan diberikan kepada 4 anaknya dengan bagian sama, maka setiap anak mendapatkan 2/4 bagian. Atau 2/4 itu kalau kita sederhanakan, itu menjadi 1/2 bagian atau setengah bagian. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk bilangan pecahan. Ya, bentuk-bentuk bilangan pecahan ini ada pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan persen, dan per mil. Nah, tapi per mil ini jarang kita gunakan, tapi hanya cukup kalian tahu saja. Nah, pecahan biasa contohnya adalah 5/6, 21/2, 1/2, 3/4, dan lain sebagainya. Pecahan desimal 0,25, 5,32, 6,9, 3,7, dan seterusnya. Pecahan persen 45%, 76%, 100%, 25%, 50%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, ini kalian harus ya. Ini kalian harus tahu atau harus bisa tentang pembagian ya, tentang pembagian. Atau begini, caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya, mengubah pecahan biasa menjadi desimal caranya begini. Ini saya hapus dulu, clear drawing. Oke. Baik, untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu begini. Kita contoh misalnya kita punya bilangan misalnya 1/2 ya, misalnya 1/2 ini sama dengan 1/2. 1/2 ini berarti kita ubah menjadi yang bawah ini kita jadikan 10. Maka di sini 2 kali 5 ya, 2 kali 5. Yang atas juga sama, 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 maka sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, di sini 5/10. Nah, kalau 10 ini artinya di belakang koma itu hanya ada satu bilangan atau satu angka. Berarti 5/10 ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, di sini berapa 5? Oke, 0,5. Nah, 0,5 gitu. Karena di sini 10. 10 ini hanya berarti di belakang koma ini hanya ada satu angka gitu. Nah, contoh lagi misalnya kita punya 3/4 ya, kita punya 3/4. Oke.
3/4 kita jadikan berapa? Pokoknya 10, 100 atau 1000, 10.000 dan seterusnya. 4 ini kalau kita jadikan 10 kan tidak bisa. Misalnya kita kalikan berapa menjadi 10 kan tidak bisa. Kita kalikan saja menjadi 100. Oke, berarti kalau 4 kita jadikan 100 berarti 4 kali 25 ya. 4 kali 25. Berarti kalau yang bawah kita kalikan 25, berarti yang atas kita juga kalikan 25. Berarti 3 kali 25. Oke, 3 kali 25 sama dengan 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, 75 per 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, sama dengan, oke, sama dengan berapa? Di sini kalau yang di bawah penyebutnya 100 berarti di belakang koma itu ada 2 angka ya. Kalau di penyebutnya 100 di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalau 10 ada 1 angka. Contohnya ini yang pertama tadi. Nah, berarti di sini 75 per 100 sama dengan 0, karena di sini 75 berarti 75. Ya, gitu. Nah, selanjutnya misalnya kalau kita punya bilangan misalnya 1/3/5. Oke, 1/3/5 sama dengan bilangan pecahan desimal berapa? Oke, 1/3/5. Untuk membuat 1/3/5 ini pecahan biasa menjadi pecahan desimal, berarti kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini sudah pecahan biasa, tapi kita rubah menjadi seperti ini. Nah, maka menjadi 1/3/5 itu sama dengan 5 kali 1 ditambah 3. 5 kali 1 berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke. 8 dibagi per 5. Nah, penyebutnya 5. 5 kita bisa jadikan menjadi berapa? 5 kita bisa jadikan menjadi 10. Oke, 10 berarti kita kalikan 2. 5 kali 2. Oke, 5 kali 2. Nah, berarti 5 kali 2 yang atas juga kalikan 2. 8 kali 2. Oke, sama dengan, ya kan? 8 kali 2 sama dengan 16. 16 per 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, berarti di sini sama dengan, ya, karena di sini di belakang kok 10, berarti di belakang koma ada 1 angka. 16 bagi 10 dapat berapa? 16 per 10, berarti 16 bagi 10 sama dengan 1. Koma. Nah, kenapa kok koma? Karena sisanya 6. 6 per 10, berarti kan koma 6. Nah, 1,6. Begitu. Itu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat selanjutnya. Ini mengubah pecahan dari biasa menjadi persen. Oke, biasa menjadi persen. Biasa menjadi persen, contoh di sini 3/4 sama dengan 3/4 kali 100%. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen itu semuanya dikalikan 100% ya. Dijadikan 100%. Berarti 3/4 kali 100 itu sama 100%, berarti 100 dibagi 4. 100 bagi 4 sama dengan 25. 25 dibagi 25 dikali 3 sama dengan 75. Nah, ini sama dengan 75%. Yang ini juga sama. 1/3/8. 1/3/8 ini sama dengan 8 kali 1, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka artinya 1/3/8 sama dengan 11/8 dikalikan 100%. Sebenarnya ini kurang persen ya, ini mohon maaf, ini kurang persen. Maka dikalikan 100%, maka sama dengan 100 dibagi 8 dikalikan 11. Ketemunya adalah 137,5%. Begitu. Nah, selanjutnya untuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalau tadi kita dari pecahan biasa ke desimal, sekarang kita rubah dari pecahan desimal menjadi biasa. Itu bagaimana? Oke, kita lihat di sini.
Kita lihat di sini. Di sini 0,35. 0,35 itu berarti di sini di belakang koma ada berapa? Ada 2. 3 dan 5. 35 ya, 35. Oke, di belakang koma ini ada 3, ada 2 angka. Berarti kalau di belakang koma ada 2 angka berarti per 100 ya. Per 100. Per 100 berarti terus pembilangnya berapa? Ya ini manut ini. Ini ada 35, berarti 35. Nah, kemudian kita sederhanakan. Tapi dengan cara bagaimana menyederhanakan? Yang atas dibagi berapa, yang bawah dibagi berapa, itu harus sama. Karena di sini 35, di sini 100, maka kita bagi 5 semua. Yang atas bagi 5, yang bawah bagi 5. 35 bagi 5 sama dengan 7. 100 bagi 5 sama dengan 20 dan seterusnya. Pokoknya sampai tidak bisa dibagi 7 sama 20 itu kan tidak ada bilangan yang bisa membagi 7 dan 20, maka selesai sampai di sini. Begitu. Ini untuk B juga sama dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya membandingkan pecahan bilangan. Membandingkan bilangan pecahan, Membandingkan bilangan pecahan. Baik, pecahan senilai. Pecahan senilai didapatkan dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh di sini, 2/5 itu sama dengan 4/10, sama dengan 8. Baik, ya. Kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, untuk membandingkan bilangan pecahan-pecahan senilai 2/5 itu sama dengan 4/10. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya yaitu dengan cara kalau dikalikan kemudian semuanya dikalikan semua. Kalau dibagi semuanya dibagi. Contoh di sini 2/5 itu sama dengan 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Ya kan? Berarti 2/5 ini senilai dengan 4/10. Nah, 4 kalikan 2 sama dengan 8. 10 kali 2 sama dengan 20. Begitu. Kemudian yang ini berapa? 8 kali 2 berapa? 16. 2 kali 2 berapa? 40. Dan seterusnya. Kalau ini dikalikan, kalikan terus. Yang intinya adalah kalau yang atas kali 2, yang bawah juga dikalikan 2. Begitu. Nah, kalau yang ini 24/36. 24/36 ini kita bagi. Jadi artinya kita sederhanakan. 24 bagi 2 bisa tidak? Bisa. 36 bagi 2 bisa tidak? Bisa. Intinya kalau pembagian itu kita pilih dari yang paling kecil. Paling kecil jangan 1 tapi 2. Kalau bisa bagi 2, kita bagi 2 semua. Kalau tidak bisa berarti kita bagi 3, bagi 4, bagi 5 dan seterusnya. Itu kalau tidak bisa. Tapi kalau dibagi 2 bisa, antara yang atas dibagi 2 bisa, yang bawah bagi 2 bisa, berarti kita bagi 2 dulu semua. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 36 bagi 2 sama dengan 18. 12 bagi 2 bisa, 18 bagi 2 juga bisa, berarti 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Oke, 6 bagi 2 bisa? Bisa. 9 bagi 2? Tidak bisa. Bisa, tapi tidak habis. Ya, tidak habis. Maka kita bagi 3 sekarang, karena bagi 2 semuanya tidak habis semua, maka kita bagi 3, kita naikkan. 6 bagi 3 bisa, dapatnya 2. 9 bagi 3 bisa, dapatnya 3. Oh, berarti dan seterusnya. Kalau dibagi-bagi terus. Oke, selanjutnya adalah menyisipkan bilangan pecahan. Menyisipkan bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan antara 5/6 dan 6/7. Baik, nah ini kita mau menyisipkan bilangan ya. Yang pertama 5/6 dan 6/7. Kita belum tahu ini bilangan berapa. Ini kita bilang berapa ya. Mending kita cari dulu antara ini dan ini ya. 6 kali 7. Yang pertama 5/6. 5 kali 7 sama dengan 35. 6 kali 7 sama dengan 42. Yang penting penyebutnya harus sama nanti jadinya. Kemudian 6 kali 6, di sini kenapa kok kalikan 6? Karena 7, di sini kan penyebutnya 7 awalnya. Maka untuk menjadi 42, maka 7 kali 6. Maka 6 kali 6 sama dengan 36, di sini 42. 35 dan 36, berarti di sini belum bisa kita cari. Maka kita lanjutkan di sini.
35 kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. 35 kali 2 70. 42 kali 2 84. 36 kali 2 72. 42 kali 2 sama dengan 84. Nah, maka di sini sudah ada antara 70 dan 72, berarti antaranya di sini adalah 71. 71 berarti di sini penyebutnya berapa? Ya sama, penyebutnya adalah 84. Berarti antara 5/6 dan 6/7 adalah 71/84. Begitu. Selanjutnya. Oh ya, oke. Selanjutnya di sini apakah kita masuk ke operasi? Oh ya, belum. Nah, kita hanya membandingkan pengurutan bilangan pecahan. Oke. Jadi di sini cukup sekian. Kita sudah mempelajari dengan bilangan pecahan ya. Mohon maaf, ini masih banyak salah-salah kata atau urutan-urutan yang belum belum urut ya, sehingga banyak kesalahan. Jadi saya mohon maaf, semoga kalian tetap bisa mengikuti dan bisa paham begitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekian dari saya. Tetap semangat, jangan lupa klik like ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya respon. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.